Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita masuki bab 2, yaitu pembahasan tentang surat Al-Baqarah ayat 148 tentang anjuran berlomba-lomba dalam kebaikan. Nanti yang kedua ada surat Al-Fatir ayat 32, pembahasan tentang bahwa 3 kelompok umat Islam dalam menyikapi perintah Al-Quran. Pertama, surat Al-Baqarah tentang anjuran berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita baca dulu dengan tartil penerapan tajwid yang sudah kita bahas sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahu alim. Walikulli wijhatun, dan tiap-tiap umat, huwa muwalliha, ada kiblatnya sendiri. Fastabiqul khairati, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Aynama takunu, di mana saja kamu berada. Ya'ti bikumullahu jami'a, pasti Allah akan mengumpulkan, jami'an, akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Baik, pembahasan tajwidnya sesuai dengan bacaan-bacaan yang dulu sudah kita bahas. Pertama, walikulli wijhatun, ada tanwin ketemu wawu, ini idgham bi gunnah. Wijhatun, tanwin ketemu ha, idhar khalqi. Muwalliha, li dengan ha, ini mad tabi'i. Al khairati, akhir kalimat di waqaf, al khairat, mad harf disukun. Ma takunu, ma dengan takunu, ini tiga-tiganya mad tabi'i. Jami'an, di waqaf, jami'a, mad iwad. Inna, nun bertasid, gunnah. Allah, sebelum lafaz Allah ada huruf berharokat fathah. Ini mufakham atau tafkhim, tebal. Syai'in qadir, tanwin ketemu qaf, bacaan ikhfa, dibaca samar. Kemudian kandungan ayat dari surat Al-Baqarah adalah pertama bahwa setiap umat atau kaum atau bangsa ini mempunyai kiblat ataupun syariat sendiri-sendiri. Jadi mulai umat-umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ini sampai umatnya baginda Rasul Muhammad SAW, ini memiliki syariat-syariat sendiri. Syariatnya Nabi Ibrahim beda dengan syariat Nabi Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad ini adalah nabi terakhir, maka syariatnya pun syariat yang menyempurnakan daripada syariat nabi-nabi terdahulu. Makanya dalam syariat nabi ini ada syariatnya nabi terdahulu yang tetap berlaku.
terkenal dengan istilah syar'uman qoblana, syariat-syariat orang-orang ataupun nabi-nabi terdahulu, seperti perhitaan. Perhitaan ini syariatnya Nabi Ibrahim yang kemudian disyariatkan juga kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, hendaknya berlomba-lomba dalam kebaikan dan mencari agama yang benar. Berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam berbuat baik, dalam menggapai kesempurnaan dalam beribadah, silakan berlomba-lomba, tapi diniatkan karena Allah semata. Jangan berlomba-lomba dalam kebaikan karena mengharapkan perhatian orang-orang lain. Ini yang nggak boleh. Kemudian yang ketiga, penegasan Allah bahwa setiap manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak dan akan diadili sesuai dengan perbuatan di dunia. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, ini tidak lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di kanan kiri kita ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Jadi setiap gerak-gerik kita, sekecil apapun, ini diketahui oleh dua malaikat tadi yang akan siap mencatat semua kegiatan kita setiap hari, yang baik dan yang buruk. Kemudian perilaku yang sesuai dengan kandungan surat Al-Baqarah adalah satu, kita diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Amal soleh yang wajib, juga yang sunnah, dan lain sebagainya. Yang wajib perbanyak ibadah, yang sunnah-sunnah perbanyak zikir, yang hubungannya dengan kehidupan sosial perbanyak membantu orang, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Tujuannya apa? Supaya nanti kelak di akhirat, ketika yaumul hisab, ya, dari aktivitas kehidupan kita sehari-hari ini membuahkan kebaikan-kebaikan yang membantu kita nanti bahagia di akhirat. Yang kedua, menghindarkan diri dari perbuatan yang mungkar, dihindari. Yang dilarang oleh agama, jangan kita lakukan. Yang ketiga, mengukir prestasi dengan beramal soleh. Kemudian yang keempat, belajar semaksimal mungkin untuk mencapai prestasi. Belajar dengan baik, diniatkan untuk menghilangkan kebodohan dan mencari ridha Allah semaksimal mungkin. Sehingga nanti dari belajar ini menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang-orang banyak. Kemudian yang kelima, mengiringi usaha dengan selalu berdoa kepada Allah. Ya. Usaha tanpa doa ini adalah sombong. Kita menyampingkan Allah yang memberikan usaha, yang memberikan rezeki kepada kita. Doa tanpa usaha ini juga menyampingkan syariat. Artinya tidak mentaati perintah syariat. Selain doa juga harus ada ikhtiar atau ada usaha. Maka antara doa dan usaha harus seimbang. Kemudian pembahasan yang kedua adalah surat Al-Fatir ayat 32. Ini tentang 3 kelompok di kalangan umat Islam dalam menyikapi Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dalam tafsir Jalalain, makna daripada menganiaya diri mereka sendiri ini adalah satu kelompok yang sembrono dalam memahami ataupun menjalankan perintah agama. Sembrono dalam memahami Al-Quran, dalam mengaplikasikan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ini sembrono. Kemudian dan di antara mereka ada yang pertengahan.
pertengahan ini kelompok orang-orang yang dalam mengamalkan Al-Quran ngambil jalan tengah, gak berat, gak ringan, ya. Itu pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ini tafsirnya di tafsir Jalalain. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang selain mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, juga mereka berusaha untuk mempelajarinya, kemudian mengajarkannya, dan menyampaikannya kepada orang lain tentang perintah Al-Quran tadi. Ini kelompok yang ketiga. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Quran Surat Al-Fatir ayat 30. Selanjutnya, Mas tajwid summa mim bertasjid. Ini gunnah. Min ibadina, nun ketemu ain, izhar khalqi, zalimul li nafsi, tanwun atau tanwin ketemu lam, idgham bila gunnah. Ini salah ini, bukan idgham bi gunnah tapi idgham bila gunnah, karena ada tanwin atau tanwun ketemu lam. Wa minhum muqtasid, mim sukun ketemu mim, namanya idgham mutamasilain atau idgham mimi, karena ada dua huruf mim yang sama. Kemudian wa minhum sabiqun, mim sukun ketemu sin, idhar syafawi. Sudah. Isi kandungan ayat. Pertama, Allah mewariskan Al-Quran kepada umat Islam. Al-Quran ini mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian sikap umat Islam terhadap Al-Quran ini ada 3 kelompok. Pertama, kelompok yang menganiaya diri mereka sendiri. Ini tafsir Jalalain menjelaskan kelompok yang pertama ini adalah kelompok yang sembrono dalam memahami, menerapkan, dan memahami Al-Quran. Yang kedua, kelompok pertengahan dalam pengamalannya. Jadi mengamalkan isi Al-Quran, ambil yang tengah-tengah saja. Yang ketiga, kelompok yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Kelompok ini selain belajar Al-Quran, memahami, juga mengamalkan, mengajarkannya, dan berusaha menyampaikannya atau mendakwahkannya kepada yang lain. Ini kelompok yang ketiga. Kemudian contoh perilaku yang sesuai dengan anjuran Al-Quran ya, adalah satu perilaku orang yang beriman. Ini dalam kehidupan sehari-hari ini akan berbeda dengan orang yang tidak beriman. Keyakinannya lebih yakin, mantap, dan lebih tenang dibanding dengan orang-orang yang tidak beriman. Karena mereka rata-rata hanya mengandalkan akal mereka sendiri. Kalau tidak dengan akal, mustahil, maka kepanikan dan kecemasan akan lebih banyak ditemukan terhadap orang-orang yang tidak memiliki keyakinan. Kemudian yang kedua, ketaatan dan kerendahan hati orang yang beriman kepada Allah sangat tulus. Karena sifat tawakal di dalam diri mereka ini sangat tinggi. Mereka yakin bahwa semata-mata semua yang terjadi dan didapatkan, yang tidak didapatkan, keberhasilan, kegagalan, ini semata-mata Allah yang menentukan dan yang memberikan. Jadi kemudian gemar berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika mereka diberi kemudahan, kelonggaran, kelapangan, kekayaan, ini senantiasa semangat dalam memberikan manfaat ataupun kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, bersemangat dalam beramal soleh yang diikuti dengan rasa ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, orang beriman itu dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini semata-mata mengharap kasih sayang dan keridhaan Allah dalam setiap amal dan perbuatan. Sehingga harapan mereka nanti di akhirat ketika yaumul hisab, Allah mengampuni segala kesalahannya dan Allah mengampuni segala dosanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.